kelas 23B1A dengan NIM 13231180. Di sini saya akan melakukan observasi di SDN Wangunharja 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSD. Di sini kami akan melaksanakan observasi terkait pengembangan ekstrakurikuler di SDN Wangunharja 01. Langsung saja kita akan melaksanakan observasi yang pertama, yaitu dengan Bapak Hasbi. Baik, Pak Hasbi Islami. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan pertama kali diadakan ekstrakurikuler di sekolah ini? Untuk waktunya atau pelaksanaannya atau kapan mulai adanya? Diadakannya kapan diadakannya? Pertama kali. Oh, pertama kali. Ya. Baik. Untuk pertama kali eskulnya sekolah apa dulu? Eskul Pramuka. Soalnya di SD ini pramukanya cukup terkenal. Ya, prestasi-prestasi yang untuk eskul pramuka mungkin mulai berkembang dan aktifnya itu dari 2014 ya. 2014 sudah mulai diaktifkan, walaupun memang sebelumnya pramuka itu aktif, hanya saja mungkin masih berjalan ya ala kadarnya, asal bisa. Jadi karena makin berkembangnya ilmu teknologi, makin berkembangnya ilmu pengetahuan, dan makin berkembangnya juga ilmu kepramukaan, jadi diadakan mulai dikembangkan lagi itu oleh pembinanya. Kebetulan 2014 itu saya sudah menggagas sebagai pembina mahir dasar untuk di pramuka itu sendiri. Jadi sebagai bentuk pengabdian kepada negara, jadi diadakanlah pramuka dengan maksimal sesuai dengan prosedur-prosedurnya. Lagi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Oke. tanyakan oleh Sri. Nah, apa tujuan ekstrakurikuler di sekolah SDN Wangunharja 01? Yang jelas tujuan ekstrakurikuler apapun itu, mau itu pramuka, mau itu futsal atau apapun itu, masing-masing memiliki tujuan yang sama. Yang jelas tujuannya itu ke arah yang jauh lebih positif untuk membentuk karakter anak-anak, khususnya yang pertama membentuk karakter anak-anak, yang kedua mengembangkan potensi anak-anak di dunia kepramukaan. Bagaimana respon siswa dengan diadakannya ekstrakurikuler pramuka dan futsal ini? Ya, respon eskul pramuka dan eskul-eskul yang lain, khususnya di Wangunharja 01 ini sangat antusias. Khususnya di pramuka, respon mereka pun luar biasa terkait ini, walaupun memang butuh proses, nggak gampang gitu kan untuk membentuk suatu pramuka yang jauh lebih baik itu nggak setahun 2 tahun, dan butuh perjuangan juga. Yang intinya update dari pembinanya itu sendiri ya. Kalau pembinanya ya stuck di tempat, ya pembina pramuka pun tidak akan berkembang. Intinya itu sih. Jadi untuk eskul-eskul ini ya memiliki tujuan yang sama, memiliki perkembangan yang sama, intinya itu tergantung kembali kepada pelatih dan pembina. Kegiatan atau materi apa sajakah yang diajarkan kepada siswa di ekstrakurikuler? Untuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan di ekstrakurikuler khususnya pramuka, ya berkaitan dengan, karena pramuka ini kan memiliki tingkatan-tingkatan, jadi sesuai dengan tingkatannya. Ya ada siaga, ada penggalang. Khususnya kalau di SD ini kan ada 2 tingkatan, siaga dan penggalang. Jadi materi apa saja yang diajarkan ya sesuai dengan SKU, sesuai dengan Renlat, rencana latihannya, sesuai dengan silabus dan lain-lain. Jadi tetap materinya itu banyak lah, berkaitan dengan skill-skill anak-anak, berkaitan dengan kedisiplinan anak-anak. Intinya banyak materi yang disampaikan. Kapan dilaksanakan ekstrakurikuler tersebut? Untuk eskul pramuka itu sendiri dilaksanakan setiap hari Sabtu, kurang lebih jam 9-an ya sebelumnya. Setelah jam pelajaran
pokoknya. Jadi eskul itu di hari Sabtu. Kecuali mungkin ada pramuka-pramuka pilihan yang memang mempunyai jadwal latihan jauh lebih banyak dibanding pramuka lainnya. Berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Untuk siswa mengikuti ekstrakurikuler khususnya pramuka itu hampir semua siswa. Karena memang di sini diwajibkan untuk pramuka. Berarti dari kelas 1 sampai Kelas kelas 1 sampai 6. kelas 6 diwajibkan. Apa saja penghargaan yang sudah didapatkan oleh siswa dalam ekstrakurikuler ini? Penghargaan yang didapat siswa sangat banyak dari 2014 sampai sekarang 2024, kurang lebih 10 tahun. Ya, mulai dari prestasi-prestasi yang mereka dapatkan, juara umum, juara-juara utama. Terus untuk eskul untuk kegiatan pramuka seperti kegiatan yang diikuti di Kuarcap juga Pramuka Garuda, ya. Terus ada juga kegiatan Jambore, banyak juga penghargaan lainnya. Perihal untuk peserta-peserta yang biasa mengikuti lomba kepramukaan, untuk siswanya tersendiri dipilih secara acak atau sudah tersedia pasukan ini? Nah, kalau untuk pramuka pilihan ini yang pasti nggak acak, nggak random juga. Jadi dipilih sesuai dengan potensinya. Kalau memang anak ini berpotensi, berbakat, dan memiliki skill, nggak harus dia pintar secara akademis, paling tidak dia mempunyai jiwa kedisiplinan, mempunyai karakter yang baik, intinya punya semangat juang yang tinggi, itu masuk kategori yang mungkin bisa mengikuti pramuka pilihan. Walaupun memang banyak dari orang tua, dari ini anaknya ingin ikut pramuka pilihan, ya nggak semudah itu karena pramuka di sini punya target, jadi nggak sembarangan anak-anak yang kita ambil, gitu aja sih. Dan juga kita juga butuh selain anak-anaknya yang kita ambil untuk mengikuti latihan khusus, itu ya ada support dari orang tuanya juga. Intinya support dari orang tua, ya itu kan kebanyakan orang tua nggak mengizinkan. Tapi alhamdulillah karena pramuka di Wangunharja ini udah terkenal dengan sikap disiplinnya untuk pramuka pilihannya, jadi banyak orang tua mengizinkan, ya, mau dia latihan seperti apa, mau bagaimana, mau lomba di mana, mau kegiatan di mana. Alhamdulillah orang tua support, karena memang pramuka yang kita sekarang mungkin di luar sedang latihan itu ya terlihat positifnya gitu. Makanya terkadang mereka ketika masuk SMP atau SMA lebih jenuh, karena kadang-kadang materi-materi SMP kepramukaannya kan hampir sama dengan SD. Jadi bosen lah intinya. Ternyata di SD udah banyak materinya, yang banyak kan di SMP mereka ikut kegiatan selain pramuka kebanyakan. Itu karena mungkin cari eskul yang jauh lebih menyenangkan. Ya tadi bilang menyenangkan atau tidak tergantung dari pembina atau pelatih. Nah, itu sih intinya. Jadi ada latihan khusus untuk pramuka pilihan dan diambil dari orang-orang yang mempunyai karakter yang baik, disiplin. Itu paling untuk calon-calon atau anak-anak pilihan itu. Jadi nggak menutup kemungkinan dia harus pinter, enggak juga. Lagi. Untuk jumlah yang ikut pramuka pemilihannya sudah ada berapa siswa kira-kira? Kalau untuk pramuka pilihan itu kita nggak jauh dari 10 satu kelas. Nggak jauh dari Misalnya kelas 5 atau kelas 6. Satu angkatan ini paling 10 orang atau enggak 11 orang. Ya, kelas 5 lagi nanti dioplos sama kelas 5. Jadi nggak harus 20 30 enggak. Jadi tadi kita memilih anak-anak ini udah seleksi alam. Itu kan ya, anaknya yang begini ya kita pertahankan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah ada masalah dengan kegiatan pramuka pilihan dan lain-lain. Jadi ya alhamdulillah no problem, gak ada masalah sampai hari ini. Gitu. Jadi apa ya? Udah ada sifat positifnya lah. Jadi kelihatan di orang tua murid itu. Jadi, oh ya ini pramuka ini aktif juga gitu. Ternyata nggak hanya latihan, gitu. Nggak hanya dijemur, enggak, tapi dia ada prestasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jawabannya sangat Panjang ya, ini aja puas lah. banget kita ngedengarnya juga. Silakan. Kita tutup dulu wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.